Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, di sore yang berbahagia ini kami dari Forum Pembauran Kebangsaan Kota Administrasi Jakarta Selatan mendampingi dari adik-adik untuk bedah buku dari tim literasi Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Selatan. Untuk itu, selanjutnya disilahkan adik-adik untuk mempresentasikan bedah bukunya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tim literasi dari FPK telah mempersilahkan kami untuk memaparkan hasil bedah buku. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, saya Fraiti Basyarewan dari Prodi Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta. Perkenalkan, saya Grace Anakelonda dari Prodi Sosiologi Universitas Nasional. Perkenalkan, nama saya Heni Nur Aulia dari Prodi Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membedah buku yang berjudul The Powerful Habits, karya Dewi Indra P. dengan terbitan PT Anak Hebat Indonesia yang diterbitkan pada bulan Mei 2023 di Jalan Cemara, Sewon, Bantul dengan ISBN 978 623 400 5448 dengan jumlah halaman 208 halaman. Baik, di sini saya akan mulai membahas isi dari buku ini. Yang pertama itu, apa sih itu kebiasaan? Kekuatan kebiasaan itu yang sesungguhnya bukan mengenai apa yang harus kita lakukan atau tidak kita lakukan, tetapi bagaimana kita membuat kebiasaan itu menjadi bekerja bagi kehidupan kita dan membantu kita untuk meraih kesuksesan. Kebiasaan yang bergantung pada sifat kegiatan itu ada 3 jenis. Yang pertama, ada kebiasaan motorik. Yang kedua, ada kebiasaan intelektual. Dan yang ketiga, ada kebiasaan karakter. Selanjutnya ada tindakan. Setiap hasil yang dihasilkan, baik positif atau negatif, adalah akibat langsung dari tindakan yang diperbuat. Semua orang memiliki kebiasaan personal sendiri, beberapa berguna, beberapa tidak, bahkan cenderung merugikan. Banyak dari kita melakukan kesalahan yang sama. Kita semua melakukannya demi kelemahan 2 hal, ketidaktahuan dan ketidakdisiplinan. Masyarakat kita beroperasi pada 2 prinsip, yaitu keberhasilan dan kegagalan. Lalu, apa yang salah dengan kebiasaan saya? Mungkin Anda bertanya, jika kebiasaan memiliki pengaruh dalam kesuksesan, apa yang salah dengan kebiasaan saya? Saya bangun pagi lalu berangkat bekerja. Di kantor pun, saya tidak memiliki kebiasaan buruk. Namun, mengapa saya belum juga dapat meraih kesuksesan dengan kebiasaan-kebiasaan baik saya? Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Jenny Edwards dan Arthur L. Costa menyebutkan 3 hal, yaitu yang pertama, kebiasaan berpikir. Yang kedua, mewujudkan kebiasaan sebagai habitual. Dan yang ketiga, melatih keahlian dan keterampilan. Kemudian ada rich habits dan poor habits. Kebiasaan yang memisahkan orang kaya dari orang miskin. Yang pertama, kebiasaan berjudi. Orang kaya tidak dominan untuk bermain judi, sedangkan orang miskin lebih banyak bermain judi, menghabiskan waktu dengan berjudi. Terus yang kedua, kebiasaan bermimpi. Orang kaya selalu memiliki mimpi, sedangkan orang miskin selalu berkecil hati dan tidak pernah bermimpi. Dan yang ketiga, kebiasaan menetapkan tujuan. Orang kaya selalu memiliki tujuan, sedangkan orang miskin selalu merasa rendah hati dan merasa terlalu merendahkan diri. Yang keempat, kebiasaan kesehatan. Dan yang kelima, kebiasaan waktu. Yang keenam, hidup di bawah kemampuan kebiasaan. Yang ketujuh, ketidakbiasaan relationship management. Yang ke-8, kebiasaan belajar. Yang 9, pandangan mental positif. Dan yang 10, kebiasaan emosi. Kebiasaan buruk itu seperti gula, manis. Ketika kita mengonsumsi terlalu banyak gula, kemungkinan besar kita akan mengidap diabetes beberapa tahun ke depan. Mungkin dari beberapa kita akan mempertanyakan mengenai takdir dan kebiasaan. Sebenarnya manusia ini memiliki takdir yang ditentukan oleh Sang Pencipta, seperti hidup, mati, rezeki, dan jodoh. Namun manusia memiliki hak untuk membuat takdirnya sendiri. Hidup Anda di tangan Anda, bukan di tangan orang lain. Serta hidup Anda adalah tanggung jawab Anda dan bukan tanggung jawab orang lain.
Sedangkan apa sih itu kebiasaan? Kebiasaan memegang peranan yang cukup signifikan dalam kehidupan. Mengubah kebiasaan merupakan hal yang mendasar untuk mengubah hidup. Keberhasilan dan kegagalan berkaitan dengan kebiasaan. Hidup kamu adalah apa yang kamu percaya. Kebiasaan terbentuk dari perilaku yang dilakukan terus-menerus selama minimal 30 hari. Manusia merupakan bentukan dari kebiasaan. Nah, mungkin dari sebagian kita bertanya-tanya mengenai cara mengubah hidup. Di sini dijelaskan ada 3 cara mengubah kehidupan. Yang pertama menggunakan kata memutuskan dan bukan menggunakan kata terpaksa. Yang kedua yaitu mengubah mindset dan yang ketiga mengubah kebiasaan. Diperlukan kemauan yang kuat dan konsisten yang teguh untuk mengubah kehidupan dan kebiasaan. Kebiasaan dan kesadaran. Hidup dalam kesadaran bukan tentang keharusan, namun tentang gaya hidup, keterampilan, dan seni. Kunci kesuksesan adalah dengan fokus kepada pengembangan seperangkat kebiasaan kunci yang mendukung dan memberdayakan. Di sini dijelaskan ada 10 kebiasaan yang merusak otak. Yang pertama tidak sarapan, yang kedua makan berlebihan, yang ketiga merokok, yang keempat mengkonsumsi gula berlebih, yang kelima polusi udara, yang keenam kurang tidur, ketujuh ada menonton TV terlalu banyak, kedelapan ada memaksa otak untuk terus bekerja, kesembilan kurang menstimulasi pikiran, dan yang terakhir tidak berinteraksi. Kita hari ini merupakan bentukan kebiasaan kita di masa lalu. Di sini dijelaskan ada 4 kunci keberhasilan kebiasaan, yaitu yang pertama menetapkan tujuan, yang kedua bersyukur, yang ketiga manajemen waktu, dan yang terakhir ada belajar keterampilan baru. Di sini kita menjelaskan bagaimana kelebihan dari buku ini. Buku ini mengungkap psikologi kebiasaan, membantu pembaca untuk memahami mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan, menggunakan contoh kehidupan nyata dan studi kasus untuk membuat kontennya lebih relevan dan menarik. Buku ini juga memberikan strategi dan tips praktis untuk mengganti kebiasaan buruk dengan kebiasaan yang positif. Buku ini dapat menginspirasi pembaca untuk mengubah kebiasaan buruk dan menciptakan kebiasaan yang baru yang mendukung kesuksesan. Kebiasaan yang dibahas dalam buku ini dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari individu, organisasi, hingga ke masyarakat. Kemudian, kekurangan pada buku ini kurang memberi panduan praktis yang jelas untuk membentuk kebiasaan baru. Contohnya, contoh nyata atau studi kasus, gaya penulisan yang cenderung umum dan kurang mendalam bagi pembaca yang sudah familiar dengan topik pengembangan diri. Jadi apa sih kesimpulan dari buku The Powerful Habits ini? Jadi banyak hal yang harus dilakukan untuk mengubah hidup. Salah satunya adalah mengubah kebiasaan. Kebiasaan dapat mendatangkan kesuksesan dan orang sukses hidup dengan integritas sehingga dapat mempengaruhi, menginspirasi, serta memotivasi orang lain. 4 langkah untuk hidup berintegritas yaitu buatlah pilihan yang lebih baik, mengembangkan kebiasaan positif, komitmen, dan tumbuh bersama. Sekian bedah buku literasi kami pada hari ini. Kami kembalikan kepada tim pendamping literasi dari FPK. Mohon masukan dan sarannya untuk kami. Baik, terima kasih adik-adik. Setelah mendengarkan apa yang sudah disampaikan paparan buku tentang The Powerful Habits tadi, kami menanggapi bahwa penyampaiannya sudah cukup bagus, di mana para pemaparan ini sudah mengerti apa yang ingin disampaikan. Untuk selanjutnya, Bu Dewi, silakan. Terima kasih atas waktunya. Pada intinya kami dari tim pendamping sangat mengapresiasi yang sudah dipresentasikan oleh adik-adik dalam hal ini terkait perilaku habit. Untuk itu kami di sini memberikan saran dan masukan agar apa yang sudah dipresentasikan bisa diimplementasikan di wilayah, khususnya dalam hal membaca buku lebih dalam lagi sejarah-sejarah terkait perilaku dan habit hidup sehat. Untuk itu disilahkan kepada Kak Meta untuk menambahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Yana dari Ibu Dewi serta adik-adik mahasiswa dari mana aja tadi nih, mohon maaf, dari UPN dan UNAS. Nah, oke. Bicara tentang bukunya berjudul The Powerful of Habits. Sebelumnya ini bagus banget teman-teman dari adik-adik mahasiswa membahas dan membaca buku ini karena memang ini merupakan
habit-habits yang bisa dibentuk, yaitu dari suatu kebiasaan yang positif ini dan sebagai fondasi utama dalam hal membangun dan membentuk karakter diri masing-masing. Dan ini mudah-mudahan bisa tersampaikan kepada teman-teman yang menyimak secara online. Dan kalau mau membaca bukunya, tentunya kita harus mengiatkan yang namanya giat dalam hal berliterasi atau membaca buku. Jadi teman-teman bisa cari bukunya, mungkin ini judulnya The Powerful Habits, bisa cari-cari di entah itu di perpustakaan atau juga bisa mampir di perpustakaan pojok literasinya Kes Bangpol Jakarta Selatan untuk bisa baca bukunya lebih dalam kali ya. Dan ini bisa banget diimplementasi, dimulai dari diri kita juga semuanya, nggak cuma hanya adik-adik, tapi untuk kita semua yang memang membahas masalah habits ini nih adalah suatu keseharian yang memang membentuk suatu karakter itu tadi. Jadi ini suatu hal bedah buku yang sangat bagus banget dalam keseharian, dan aku kembalikan lagi ke adik-adik dan semoga sukses untuk kedepannya. Sekian presentasi bedah buku kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.